Ketemu lagi dengan Ibu Lorenza Martina Imkokme dengan materi kelas 9 transformasi. Dan di hari ini lebih khusus kita akan belajar bagian pertama dari transformasi, yaitu translasi atau pergeseran. Baik anak-anak, adakah di antara anak-anak yang tahu apa itu pengertian transformasi? Dan pernahkah kalian mendengar istilah transformer? Jika pernah, ada yang tahu persamaan dari transformer dan transformasi? Ya, transformer itu film yang menceritakan perubahan kendaraan dari mobil atau tank menjadi sebuah robot yang memiliki senjata untuk mengalahkan musuh. Perhatikan video berikut ini. Pada video ini terjadi perubahan transformer, yaitu sebuah mobil berubah menjadi robot. Dan transformasi itu adalah perubahan posisi atau perpindahan dari suatu posisi awal, misalnya X, Y, ke posisi lainnya. X aksen, Y aksen. Atau bisa juga kita tulis dalam bentuk PX, Y menjadi P bayangan E aksen, Y aksen. Nah anak-anak, kita sudah tahu tentang apa itu transformasi. Sekarang kita akan belajar lebih khusus tentang translasi. Dalam kehidupan sehari-hari, translasi atau pergeseran dapat kita lihat pada permainan seperti di gambar ini. Seorang anak yang sementara melaksanakan permainan perosotan. Anak kecil yang bermain perosotan mengalami perpindahan. Perosotan itu hanya mengubah titik awal atau puncak perosotan menuju titik akhir. Jadi, translasi adalah pergeseran atau perpindahan suatu benda geometris ke posisi baru sepanjang garis lurus. Misalnya, X, Y, AB adalah bilangan real. Translasi titik A, X, Y dengan menggeser absis X sejauh A dan menggeser ordinat Y sejauh B, sedemikian diperoleh titik A aksen hasil translasi adalah X tambah A, Y tambah B. Kalau kita tulis secara simbol, maka A, X, Y menghasilkan translasi A bayangan X tambah A, Y tambah B. Sifat-sifat translasi yaitu 1. Benda yang digeser tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Yang kedua, benda yang digeser hanya mengalami perubahan posisi. Contoh 1. Titik A negatif 4, negatif 5 ditranslasi atau digeser pada titik negatif 1,3. Berapakah koordinat titik A aksen? Baik anak-anak, sebelumnya kita menentukan bahwa titik A negatif 4, negatif 5 berarti X sama dengan negatif 4 dan Y sama dengan negatif 5. Ditranslasi pada titik negatif 1,3 berarti A-nya adalah negatif 1 dan B-nya adalah 3. Sehingga untuk mendapatkan bayangan hasil pergeseran titik A terhadap negatif 1,3 adalah negatif 4 ditambah negatif 1, negatif 5 ditambah 3. Baik anak-anak, negatif 4 tambah negatif 1 berapa? Iya, negatif 5. Negatif 5 tambah 3, negatif 2. Berarti hasil bayangan oleh translasi
negatif 1,3 terhadap titik A, negatif 4, negatif 5 adalah negatif 5, negatif 2. Contoh 2. Hasil translasi titik K oleh titik 3, negatif 2 adalah K bayangan 1,4. Tentukanlah koordinat titik K sebelum ditranslasi. Baik anak-anak, untuk contoh 2 ini yang akan kita cari adalah nilai atau koordinat X, Y. Karena kita sudah mengetahui nilai A 3, nilai B negatif 2, nilai X aksen 1, dan nilai Y aksen 4. Jadi, K, X, Y yang akan kita cari. Setelah ditranslasi kepada titik 3,2, 3, negatif 2, maka hasilnya menjadi X tambah 3, Y tambah negatif 2 sama dengan 1,4. Kita mendapatkan dua persamaan. Persamaan yang pertama, X tambah 3 sama dengan 1, dan yang kedua adalah Y tambah negatif 2 sama dengan 4. Untuk persamaan pertama kita akan mendapatkan nilai X, dan untuk persamaan yang kedua kita akan mendapatkan nilai Y. X tambah 3 sama dengan 1, maka X sama dengan 1 kurang 3, X sama dengan negatif 2. Kemudian persamaan yang kedua, Y tambah negatif 2 sama dengan 4, maka Y sama dengan 4 tambah 2, Y sama dengan 6. Sehingga kita menemukan titik koordinat K, yaitu negatif 2,6. Jadi titik K sebelum digeser terhadap titik 3, negatif 2, dia terletak pada titik negatif 2,6. Contoh 3. Diketahui belah ketupat ABCD dengan koordinat A 4,1, B 6,3, C 4,5, dan D 2,3 ditranslasi oleh titik negatif 7, negatif 6. Pertanyaannya yang pertama, tentukanlah koordinat titik A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. Yang kedua, gambarlah belah ketupat ABCD dan bayangan A aksen, B aksen, C aksen, D aksen oleh translasi titik negatif 7, negatif 6 pada bidang koordinat kartesius. Jadi anak-anak kita akan melakukan translasi titik A, B, C, D terhadap titik negatif 7, negatif 6. Pertama-tama kita menentukan bayangan dari titik A 4,1. 4 ditambah negatif 7, negatif 3. 1 ditambah negatif 6, negatif 5. Berarti bayangan titik A adalah negatif 3, negatif 5. B 6,3 bayangannya adalah 6 tambah negatif 7, negatif 1, 3 tambah negatif 6, negatif 3. Berarti bayangan B adalah negatif 1, negatif 3. C 4,5 bayangannya adalah 4 tambah negatif 7, 5 tambah negatif 6. Maka bayangan dari C adalah negatif 3, negatif 1. Dan D 2,3 bayangannya adalah 2 tambah negatif 7, negatif 5, 3 tambah negatif 6, negatif 3. Jadi bayangan dari D adalah negatif 5, negatif 3. Nah anak-anak perhatikan gambar dari belah ketupat, yaitu pada titik A 4,1, B 6,3, C 4,5, dan D 2,3. Setelah ditranslasi, maka hasilnya menjadi titik A aksen negatif 3, negatif 5, B aksen negatif 1, negatif 3, C aksen negatif 3, negatif 1, dan D aksen negatif 5, negatif 3. Contoh 4. Sebuah titik P, A, B tambah 2.
digeser dengan translasi 3,2B kurang 6. Sehingga hasil pergeserannya adalah Q 3A tambah B, negatif 3. Tentukanlah pergeseran titik R 2,4 oleh translasi T di atas. Nah, anak-anak, pada contoh 4 ini, nilai X, Y, A, B, X aksen maupun Y aksen itu sudah diketahui. Namun, nilai X, Y, B, dan X aksen itu belum diketahui nilainya secara pasti karena masih dalam bentuk persamaan. Nah, sebelum kita menentukan hasil translasi titik R 2,4 oleh translasi T, maka kita terlebih dahulu akan mencari translasi T dengan nilai B, karena nilai A sudah diketahui. Mari kita selesaikan contoh 4 ini. Nah, anak-anak, dari contoh 4 di depan tadi, maka kita pertama-tama menentukan persamaan. Persamaan yang pertama, 3A tambah B sama dengan A tambah 3. 3A dikurang A sama dengan 2A, ditambah B sama dengan 3. Persamaan yang kedua, negatif 3 sama dengan 2B kurang A tambah B tambah 2. Negatif A kita pindahkan ke depan menjadi positif A. Kemudian 2B ditambah B sama dengan 3B. 2, negatif 3 dipindahkan menyeberang tanda sama dengan menjadi positif. Sehingga 2 tambah 3 sama dengan 5. Persamaan yang kedua adalah A sama dengan 3B tambah 5. Kemudian kita mensubstitusi nilai A sama dengan 3B tambah 5 ke 2A tambah B sama dengan 3. Maka diperolehlah 2A tambah B sama dengan 3 adalah 2A ini kita ganti dengan 3B tambah 5. Sehingga 2 dikali 3B tambah 5 tambah B sama dengan 3. 2 dikali 3B adalah 6B. 6B ditambah 1B, 7B. 2 dikali 5, 10. Sama dengan 3. Maka 7B sama dengan 3 kurang 10. 3 kurang 10 adalah negatif 7. Berarti 7B sama dengan negatif 7 dan B sama dengan negatif 7 bagi 7. Sehingga B hasilnya adalah negatif 1. Setelah mendapatkan nilai B sama dengan negatif 1, kita substitusikan ke persamaan A sama dengan 3B tambah 5. Maka A sama dengan 3 kali negatif 1 tambah 5. 3 kali negatif 1 adalah negatif 3, negatif 3 tambah 5 adalah 2. Maka nilai A-nya adalah 2. Dengan demikian kita telah menemukan translasi dari titik T, yaitu 2, negatif 1. A-nya 2 dan B-nya negatif 1. Sehingga untuk translasi 3, 2B kurang A sama dengan T, 3, 2 kali negatif 1 sama dengan 2, negatif 2. Negatif 2 kurang 2 adalah negatif 4. Sehingga nilai translasi titik T, 3 adalah nilai A dan negatif 4 adalah nilai B. Pergeseran titik R 2,4 oleh translasi 3, negatif 4 adalah 2 ditambah 3 dan 4 ditambah negatif 4. 2 ditambah 3 sama dengan 5, 4 ditambah negatif 4 adalah 0. Sehingga hasil translasi titik 2,4 oleh titik 3, negatif 4 adalah 5,0.
Demikian tadi materi pembelajaran kita tentang transformasi dengan subtranslasi. Semoga video ini bermanfaat bagi anak-anakku. Tetap semangat dan tabea!